Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan limpahan rahmatnya dalam mengikuti kegiatan di pagi hari ini, yaitu acara diseminasi RTL PPKG PJOK Pelor Peluru Cor di SDN Anggara Sari 1 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Di sini saya sebagai pembawa acara izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Wakil Kepala Sekolah Bapak Mustaqim SPDSD, yang ketiga inti diseminasi RTL PPKG PJOK oleh Bapak Guntur Prabowo SPD, yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara diseminasi ini dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Terima kasih atas pembacaan suratul Fatihah. Acara yang kedua, yakni sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bapak Mustaqim SPDSD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi yang sangat cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menindaklanjuti tugas-tugas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta ridhonya. Salawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, para guru SDN Anggara Sari 1 yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini dari rekan kita Bapak Guntur akan melaksanakan tugasnya, yaitu diseminasi RTL PPKG PJOK. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti apabila Bapak Guntur ada tugas-tugas yang lain, ya, karena sudah mendapat ilmu pada pagi hari ini, Bapak Ibu bisa memberikan ilmu ini kepada murid-murid kita semua, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya datang yang hebat untuk selanjutnya diseminasi ini akan disampaikan oleh Bapak Guntur. Mudah-mudahan acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Saya akhiri wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bapak Mustaqim SPDSD. Untuk acara yang ketiga, yakni inti diseminasi RTL PPKG PJOK yang akan disampaikan oleh Bapak Guntur Prabowo SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Mustaqim yang terhormat, Bapak Ibu SDN Anggara Sari 1. Mohon izin untuk menyampaikan RTL PKG PJOK meningkatkan keterampilan gerak manipulatif pada program membuat pelor peluncut melalui pembelajaran berbasis proyek. Perlu
mengingat ya metode pembelajaran proyek adalah metode pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Nah, di sini ada latar belakang tentang permainan bola tadi ya. Keterampilan gerak manipulatif merupakan fondasi penting dalam perkembangan motorik anak. Kemampuan untuk mengontrol gerakan tangan dan jari dengan presisi sangat dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam dunia olahraga. Pembelajaran berbasis proyek yang menekankan pada pengalaman belajar yang aktif dan bermakna dianggap sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang efektif. Dalam konteks ini, proyek pembuatan pelor menawarkan peluang unik untuk mengembangkan keterampilan gerak manipulatif secara holistik. Proses pembuatan pelor yang melibatkan pengukuran, pemotongan, dan perakitan komponen-komponen kecil membutuhkan tingkat presisi dan koordinasi tangan mata yang tinggi. Selain itu, proyek ini juga dapat menjadi media untuk mengenalkan siswa pada sejarah dan budaya terkait pembuatan peluru tradisional. Namun pentingnya untuk diingat bahwa proyek ini harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, pengawasan yang ketat, dan menggunakan alat yang sesuai. Sangat diperlukan untuk menghindari kecelakaan. Dengan demikian, proyek pembuatan pelor dapat menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Nah, di sini tujuan proyeknya nomor 1 adalah meningkatkan keterampilan gerak manipulatif. 2. Mengembangkan kreativitas. 3. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 4. Memupuk kerjasama siswa. Capaian langkah-langkah yang diharapkan. Di sini ada capaian mampu melakukan gerakan manipulatif, lebih terampil dan percaya diri dalam proses pembuatan pelor. Memahami konsep-konsep dasar pembuatan pelor dan teknik-teknik yang terlibat. Mengembangkan kreativitas dalam mendesain dan membuat pelor dengan berbagai variasi bentuk dan ukuran. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam menghadapi tantangan selama proses pembuatan. Setelah capaian yaitu ada langkah-langkah. Tahap persiapan, memilih bahan dan alat, menyiapkan berbagai jenis bahan, membuat desain pelor yang menarik dan bervariasi, membagi kelompok untuk memudahkan kerjasama. Tahap pelaksanaan, peserta didik secara aktif terlibat dalam proses pembuatan pelor, mulai dari pembentukan, penghias, dan finishing. Tahap evaluasi proses, mengamati dan menilai proses kerja peserta didik selama pembuatan pelor. Evaluasi produk, menilai hasil akhir pembuatan pelor dari segi estetika, keunikan, dan keterampilan yang ditunjukkan. Evaluasi diri peserta didik, melakukan refleksi terhadap proses belajar yang telah dilalui. Setelah capaian langkah-langkah, ada hasil yang diharapkan. Produk tercipta berbagai macam pelor dengan desain yang unik dan menarik. Keterampilan, meningkatkan keterampilan gerak manipulatif peserta didik seperti
meremas, menggulung, memotong, dan menghias. Pemahaman konsep: peserta didik memahami konsep dasar pembuatan pelor dan teknik-teknik yang terlibat. Kreativitas: terbukanya kreativitas peserta didik dalam mendesain dan membuat pelor. Sikap: terbentuknya sikap produktif terhadap kegiatan seri dan kerajinan. Struktur program dan mitra dalam KBS. Jenis program: program ini secara khusus dirancang untuk mengembangkan keterampilan tangan kecil, koordinasi mata tangan, dan presisi gerakan yang sangat diperlukan dalam proses pembuatan pelor. Pembuatan pelor melibatkan serangkaian tindakan yang memerlukan keterampilan motorik halus seperti memegang alat, mengukur bahan, dan membentuk adonan. Program ini dapat diimplementasikan melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana peserta secara aktif terlibat dalam proses pembuatan pelor dari awal sampai akhir. Sasaran program mata pelajaran saya sendiri BJOK. Mapel yang terlibat ada IPAS, matematika, seni rupa, bahasa Indonesia, dan bertugas perpustakaan, dimensi kreatif, tema bergotong royong dan berpikir kritis, topik keterampilan motorik halus, fase C ya. Pelaksanaan dimulai pada bulan September tahun pelajaran 2024 dan sampai 2025. Program ini sejalan dengan program P5 yang tema dan dimensinya sudah disepakati oleh sekolah. Proyek dilaksanakan selama 4 minggu. Hasil proyek tersebut akan dipamerkan pada kegiatan gelar karya yang dilaksanakan pada akhir semester ganjil. Mitra yang terlibat: guru seni bersama-sama merancang pola hiasan pelor. Guru IPAS melakukan eksperimen untuk mengetahui bahan apa yang paling baik untuk membuat pelor. Orang tua murid bekerja sama membuat pelor di rumah. Bahasa Indonesia mendeskripsikan hasil karya. Perpus sekolah mencari referensi tentang sejarah pembuatan pelor dan berbagai jenis pelor di dunia. Guru kelas dan peserta didik fase C. Nah, ini adalah aset-aset untuk kegiatan pelor. 1. Ada aset manusia, meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, wali murid, dan masyarakat sekitar. 2. Aset sosial, yaitu UPT Satuan Pendidikan Andonosari 1 dan KKG BJOK Kecamatan Tutut. 3. Aset fisik, halaman sekolah, sarpas sekolah, laptop, proyek, dan internet. 4. Aset finansial, di sini ada dana bos, kalau ada di kelas dana kas sekolah. Rencana
Evaluasi formatif dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir program untuk mengukur pencapaian akhir peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Nah, kemungkinan tantangan: keselamatan kerja, bahan berbahaya. Proses pembuatan peluru jor melibatkan bahan-bahan seperti semen, pasir, dan air yang dapat menyebabkan iritasi kulit jika tidak ditangani dengan benar. Hal ini bisa diatasi dengan selalu prioritaskan keselamatan kerja dengan memberikan pengarahan yang jelas kepada siswa tentang cara menggunakan alat dan bahan yang aman. Ketersediaan alat dan bahan baku, ketersediaan bahan baku seperti semen, pasir, dan air dengan kualitas yang baik dan dalam jumlah yang cukup dapat menjadi kendala. Hal ini diatasi dengan memastikan semua alat dan bahan sudah tersedia sebelum memulai kegiatan praktik. Poin ketiga, pengetahuan guru. Guru harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan efektif, serta dapat mengelola kelas dengan baik. Berikan variasi dalam kegiatan pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan dan tetap termotivasi. Minat dan bakat: tidak semua siswa memiliki minat yang sama terhadap kegiatan praktikal. Tingkat keterampilan motorik halus siswa berbeda-beda sehingga memerlukan pendekatan yang individual. Proses pembuatan peluru jor membutuhkan kesabaran dan ketelitian yang mungkin sulit bagi sebagian siswa. Hal ini diatasi dengan melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau perkembangan siswa dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Sekian presentasi saya tentang peluncur di lembaga kita. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Guntur Prabowo SPD yang telah menyampaikan RTL-nya. Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan pelor dengan sebaik mungkin dan berjalan lancar. Untuk acara yang keempat, yakni penutup, doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Samsul Arifin SPD. Kami persilahkan.